Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-mu'allif rahimahullahu taala wa adamana bihim wa bi barakati ulumihim wa bina wa bikum fidaraini amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qala al-abdu ya rabbi qala Allah labbaika abdi sal tu'ta. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Aisyah. Dalam hadis selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila berkata seorang hamba, ya Rabbi, wahai Tuhanku Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah. Apabila ada seorang hamba yang berkata, ya Allah, ya Rabbi, atau disebut dengan nama asma'nya Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus dan lain sebagainya. Apabila menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala seorang hamba, maka Allah akan berkata dan menjawab daripada perkataan hambanya, labbaika ya abdi, ya wahai hambaku, sal tu'ta, kata Allah, mintalah kepadaku maka aku akan berikan permohonanmu. Subhanallah. Kita cuma manggil nama Allah aja, Allah mengumandangkan kepada kita, ya wahai hambaku, silakan kau minta kepadaku maka aku akan kabulkan doamu. Mohon kepadaku, aku akan wujudkan permohonanmu. Tentunya dengan apa? Dengan doa dan permohonan yang hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Ta'ala la yaqbalu du'a al-abdi min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima doa seorang hamba yang pada saat dia berdoa tapi hatinya lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nggak terima doanya. Kan banyak di antara kita orang yang doa ngangkat tangan, amin, memohon kepada Allah, lisannya aja, tapi hati dan pikirannya ngawang kemana-mana, nggak ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa seperti ini tidak akan digabul dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yastahi idza rufi'al abdu yadayhi an yarudda khaiban. Kata Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu malu apabila ada seorang hambanya mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah, lalu mengembalikan kedua tangannya dengan keadaan hampa dari permohonannya, maka sudah pasti Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Maka sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Basahi lisan kita dengan selalu menyebut nama Allah. Bahkan di antara salah satu pesan daripada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau sebelum beliau wafat, kata Rasulullah, mazala lisanuka ratban min dzikrillah. Selalu senantiasa usahakan lisanmu basah untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita biarin mulut kita kering, tapi basahin terus dengan menyebut nama Allah. Kita di kerjaan zikir sebut nama Allah, di jalan sebut nama Allah, di masjid sebut nama Allah, di rumah sebut nama Allah. Dalam keadaan apapun kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebaik-baik ilmu itu adalah yang ketika kita mendengarkan lalu segera kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan biasakan ini, rutinkan ini, lazimkan ini. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala fi kulli hinin wa halin, di mana saja, kapan saja kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada istri-istri kita, ajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka mengamalkan ini, sehingga semua yang kita mohon, yang kita inginkan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dimatikan dalam keadaan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha.